wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMK Muhammadiyah SSI? Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di daring Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita belum bisa bertatap muka langsung, namun kita masih bisa daring untuk bisa mengefektifkan pembelajaran di SMK Muhammadiyah SSI, terkhususnya Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kalian semua, sehingga kalian walaupun di rumah kalian tetap mendapatkan ilmu, mendapatkan apa yang menjadi hak kalian, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang seharusnya kalian terima pada saat KBM tatap muka. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran daring pada hari ini. Dan pembelajaran daring pada hari ini kita akan belajar tentang sistematika membuat proposal. Langsung saja ke materi di Bahasa Indonesia bab 6 kelas 11. Dan di semester 2 ini kita akan membahas tentang proposal. Dan tema pada bab ini adalah tentang kegiatan, dan tentunya di materi ini bab tentang proposal. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus memahami terlebih dahulu peta konsep proposal. Peta konsep proposal itu ada jenis-jenis proposal, hal-hal dalam pembuatan proposal, tujuan proposal, struktur dan sistematika proposal, kaidah proposal, dan merancang proposal karya ilmiah. Anak-anakku yang saya banggakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Rancangan kerja atau kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Proposal juga merupakan rancangan kerja yang disiapkan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, proposal dibuat sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa saat kita akan melaksanakan sebuah agenda atau kegiatan, tentunya diawali dengan sebuah rencana atau pembuatan proposal. Terus yang selanjutnya, kalian harus mengetahui jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal itu ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan memberikan gambaran rancangan kegiatan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, proposal kegiatan perlu disampaikan secara lugas dan logis. Yang kedua, proposal kegiatan dapat dipaparkan seperti proposal dalam seminar, pelatihan, atau lomba-lomba. Nah, itu adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan memberikan gambaran rancangan kegiatan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan logis. Karena dalam proposal kegiatan, jika tidak logis dalam segi anggaran dan lain sebagainya, maka proposal itu dianggap fiktif. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya proposal penelitian. Proposal penelitian itu adalah rancangan penelitian dari peneliti yang akan mengadakan penulisan karya ilmiah. Informasi-informasi yang terdapat dalam proposal itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang selanjutnya ada skripsi, tesis, dan disertasi, termasuk dalam kategori proposal penelitian. Proposal penelitian ini adalah sangat-sangat ilmiah dan tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku, dan kevaliditannya itu harus dipertanggungjawabkan karena proposal penelitian itu berdasarkan fakta. Yang selanjutnya, sistematika proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan itu yang pertama ada nama kegiatan. Contoh, proposal pameran produk karya siswa SMK Muhammadiyah SSI. Apakah harus ada nama kegiatan? Wajib, karena dalam sebuah kegiatan itu harus ada namanya. Tidak mungkin mau mengajukan proposal tetapi
nama kegiatannya tidak ada. Yang kedua itu ada yang namanya pengantar atau pendahuluan. Nah, di sini pengantar dan pendahuluan itu berisi tentang latar belakang atau alasan suatu kegiatan dilaksanakan. Jadi, dalam sebuah pendahuluan tentunya ada yang namanya latar belakang. Kalau kita mau mengadakan sebuah kegiatan, mengajukan proposal, itu harus ada rumusannya, masalahnya apa, latar belakangnya apa, alasan melaksanakan kegiatan itu apa, itu harus jelas. Kalau tidak mempunyai latar belakang yang jelas, alasan yang jelas, maka untuk proposal yang akan diajukan itu diragukan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, ada tujuan. Apa yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut? Pelaksanaan kegiatan karya ilmiah SMK Muhammadiyah Kesesi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menampung pemikiran siswa SMK Musik agar tersampaikan dalam melalui karya. Terus yang selanjutnya ada yang keempat, ada bentuk, jenis, dan macam kegiatan. Bentuknya apa, jenisnya apa, macam kegiatannya yang ingin dilaksanakan apa. Contoh, bentuk, jenis, macam kegiatan itu contoh kalau ada kegiatan kemerdekaan, kegiatannya tentang apa, tentang lomba-lomba apa dan lain sebagainya, itu harus jelas macam kegiatannya. Atau dalam kegiatan sosial, macam kegiatannya adalah bakti sosial, seperti itu. Terus yang kelima, yang terakhir ada setting. Ya, setting itu adalah pelaksanaan atau waktu dan tempat pelaksanaan, dilengkapi jadwal dan denah tempat dan ruang terlampir. Jadi kalau di dalam sebuah proposal kegiatan itu harus ada yang namanya pelaksanaannya kapan, waktu, tempat pelaksananya di mana, denah tempatnya seperti apa, itu harus terlampir agar nanti yang membaca proposal itu bisa mengetahui secara jelas settingnya seperti apa. Terus yang selanjutnya di sistematika proposal kegiatan yang tadi setting, dan yang keenam ini ada yang namanya panitia, susunan panitia atau tim pelaksana. Biasanya ditulis dalam lampiran. Jadi kalau membuat sebuah proposal itu harus ada susunan kepanitiaannya. Kalau tidak ada, terus seperti apa? Tidak bisa. Makanya dalam sebuah kepanitiaan atau sebuah proposal itu harus ada kepanitiaannya yang jelas, yang mengurusi siapa, ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarinya siapa, sesi kegiatannya siapa, dan itu harus jelas untuk pelaksanaan kegiatan yang akan diajukan. Yang ketujuh, ada peserta atau sasaran. Nah, tentunya dalam sebuah kegiatan itu ada pesertanya. Kalau tidak ada pesertanya, terus kegiatannya untuk siapa? Penjelasan mengenai sasaran peserta dalam ujian tersebut. Sasarannya contoh kalau tadi contohnya ada pentas seni, contoh pentas seni SMK Muhammadiyah Kesesi, sasarannya berarti siswa SMK. Terus yang kedelapan ada biaya dan dana, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian pemerolehan dana, pelancaran alokasi dana itu harus jelas karena dalam sebuah kegiatan itu membutuhkan yang namanya anggaran, ya, pengeluaran yang jelas. Kalau tidak ada anggaran, ya tentunya kegiatan tidak bisa berjalan. Makanya gunanya proposal itu adalah untuk memberitahu atau mengetahui kepada orang-orang yang memang penting, dianggap penting. Contoh kalau di SMK Muhammadiyah Kesesi, berarti proposal itu diajukan ke kepala sekolah agar di-ACC secara kegiatan dan anggarannya. Terus yang 9 ada harapan dengan proposal tersebut. Penyusun proposal berharap suatu kepada pembaca, misalnya mohon bantuan, sumbangan, dana, atau memohon agar diberi kredit partisipasi dalam bentuk lain. Harapannya dengan proposal yang sudah dibuat itu bisa memberikan materinya untuk membantu berjalannya kegiatan yang diajukan. Terus yang ke-10 itu ada yang namanya lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran itu adalah hal-hal yang perlu dilampirkan. Adalah surat keputusan, penunjukan, susunan panitia, perincian biaya kegiatan dan sebagainya yang tadi sudah disebutkan dalam hal-hal yang harus diketahui dalam sistematika penulisan proposal.
Anak-anakku yang saya banggakan, dalam tingkat penulisan proposal penelitian, ya sekarang kita masuk ke sistematika proposal penelitian. Berbeda dengan proposal kegiatan, proposal penelitian memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian, lokasi dan sampel penelitian, jadwal penelitian, biaya penelitian, daftar pustaka. Itu harus diketahui ya perbedaan dari proposal kegiatan dan proposal penelitian. Dan proposal penelitian ini memang bersifat ilmiah, jadi hal-hal yang harus dicantumkan itu memang sudah bersifat fakta atau real. Makanya ada yang namanya hipotesis, metode, terus biaya penelitian, terus rumusan masalah dan sebagainya yang memang untuk memberikan kejelasan dalam proposal penelitian tersebut. Nah, sekarang kalian harus mengetahui yang namanya tujuan proposal. Tujuan proposal mendapatkan persetujuan baik untuk mengadakan acara maupun penelitian. Jadi, tujuan proposal pertama ini ya tentunya untuk mendapatkan persetujuan baik untuk mengadakan acara maupun penelitian. Kalau proposalnya belum di ACC atau belum disetujui, maka kegiatan yang kita akan rancang itu belum bisa berjalan. Yang kedua, mendapatkan bantuan baik berupa dana maupun sarana. Tentunya yang kedua ini juga sangat penting untuk mendapatkan anggaran dan berupa dana maupun sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu adalah tujuan proposal, ada beberapa persetujuan dan mendapatkan bantuan. Terus yang selanjutnya itu ada kaidah proposal. Dalam proposal itu ada kaidahnya. Dalam menyusun proposal diperlukan beberapa kaidah atau persyaratan yang mencakup. Yang pertama, proposal disusun dengan struktur dan logika yang jelas. Kata-kata yang dipakai harus meyakinkan. Nah, proposal itu harus disusun secara struktur, logikanya jelas, kata-kata yang dipakai itu harus meyakinkan. Ya, kata-kata harus meyakinkan, tidak boleh kata-katanya itu malah merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Yang kedua, hasil kegiatan harus terukur. Sebelum menyusun proposal, membuat proposal harus melakukan survei tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar angka-angka yang diajukan dalam proposal sudah merupakan angka yang pasti, bukan lagi angka perkiraan. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang jelas, kreatif, dan terperinci. Proposal kegiatan memuat perincian kegiatan secara terperinci, juga memuat waktu, tempat, sasaran, dan target. Yang keempat, perhitungan dana secara rasional, jangan mengada-ngada. Dana yang ada diperinci sesuai dengan keadaan kebutuhan baik dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Nah, ini jangan sampai terjadi perhitungan dana atau anggaran tidak rasional, tidak sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan. Contoh, untuk transportasi itu terhitung 5 juta, padahal itu hanya 1 kali pelaksanaan. Itu tidak rasional, maka nantinya akan menjadi sebuah keraguan bagi orang-orang yang membaca proposal atau akan memberikan dananya atau partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan jika hendak menulis karya ilmiah ini juga penting. Yang pertama, tentukan dulu jenis karya ilmiah yang hendak dibuat, apakah berupa penelitian atau karya tulis ilmiah. Kedua, tulis terlebih dahulu bagian-bagian yang hendak dibahas. Ketiga, rancang draft penulisan untuk mendapatkan gambaran apa saja yang akan dibahas. Yang keempat, telaah kegunaan proposalnya. Kelima, tentukan sarana sasaran proposalnya untuk memudahkan menyampaikan. Keenam, gunakan bahasa yang baku dalam menyusun proposal ilmiah. Ketujuh, lengkapi informasi yang belum ada dalam proposal sesuai dengan kebutuhan. Kedelapan, revisi apabila masih ada yang belum tercatat di dalamnya. Dalam hal yang perlu diperhatikan di karya ilmiah ini, memang kita harus menggunakan bahasa yang baku, tidak boleh menggunakan bahasa alay, bahasa suka kita atau bahasa keseharian kita, tidak boleh, karena ilmiah itu adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia.
Nah, sekarang kita bicara masalah kerangka atau draft penulisan karya ilmiah secara umum. Yang pertama ada pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, tujuan pembuatan karya tulis, manfaat penulisan karya ilmiah, dan hal-hal yang membuat jendela menuju permasalahan. Yang kedua ada permasalahan, meliputi masalah yang diuraikan dalam tema. Dalam hal ini ada permasalahan yang ditampilkan pada bagian tersendiri, ada pula yang ditulis pada kalimat terakhir dalam pendahuluan. Uraian pembahasan itu yang ketiga, memuat pembahasan permasalahan yang ditulis pada bagian permasalahan, baik berupa permasalahan tunggal maupun sub masalah. Dan yang terakhir penutup, bagian akhir karya ilmiah yang berupa simpulan atau saran. Nah, itulah pembahasan dari materi tentang proposal. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal dibagi menjadi dua, proposal kegiatan dan proposal karya ilmiah. Dan yang lain-lain silakan dipelajari sendiri. Jika ada pertanyaan atau hal-hal lain, silakan bisa ditanyakan melalui grup WA kelas masing-masing. Itulah pembelajaran tentang sistematika membuat proposal kegiatan dan proposal karya ilmiah. Dan sekarang tugas kalian adalah membuat proposal kegiatan. Tugas kalian adalah membuat proposal kegiatan. Ditulis di folio. Setelah itu kalian share di grup daring bahasa Indonesia. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Kreatif SMK Musik. Untuk absen silakan kalian komentar di bawah di bawah video. Setelah itu kalian ringkas materi yang sudah kalian dengarkan hari ini, karena itu sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan daring bahasa Indonesia. Jangan lupa komentar dengan ringkasan materi pada hari ini. Jangan lupa like dan komentar untuk bisa memastikan kalian mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, sekian untuk daring pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah semangat di masa pandemi seperti ini. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.